Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak kelas 10 SMA Negeri 5 Lubuk Linggau. Ibu akan menjelaskan tentang materi prakarya pada bab 1 kita, yaitu wirausaha kerajinan dengan inspirasi non benda, ya. Dengan subbabnya perencanaan, ya. Di sini Ibu akan memulainya dengan penjelasan non benda ini sendiri. Jika ada kata non benda, pastilah lawan katanya adalah benda. Ya, jadi non benda dan benda. Apa bedanya, itu menjadi pertanyaan awal kita. Apa bedanya antara benda dan non benda pada inspirasi kerajinan? Pada inspirasi untuk apa? Untuk kerajinan yang akan kita buat. Nah, kalau benda ya tentunya yang yang pertama adalah makhluk tak hidup atau yang dapat diraba. Itu dikatakan dengan benda. Ya, contohnya apa? Contohnya bisa jadi anyaman, itu dikatakan benda. Non benda apa? Non benda berarti yang bukan makhluk hidup atau yang tidak bisa diraba. Apa contohnya? Ini contohnya. Hewan, dia makhluk hidup, bukan makhluk tak hidup. 2, tarian. Tarian itu bukan benda. Kenapa? Karena tidak berbentuk. Yang ketiga adalah aktivitas. Karena ini budaya, dengan inspirasi, sebenarnya ini ada inspirasi budaya non benda. Budaya itu aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas yang menjadi budaya pada daerah tersebut. Nah, ya ini contoh-contoh ini yang akan kita buat perencanaan untuk kerajinannya. Ya, dengan inspirasi budaya non benda, berarti dengan inspirasi budaya ini. Nah, dengan inspirasi ketiga ini contohnya. Nah, perencanaan, ya, apa itu perencanaan? Perencanaan berarti aktivitas awal. Aktivitas awal, Nak. Aktivitas apa? Aktivitas awal untuk membuat suatu kerajinan. Ya, berarti aktivitas awalnya kita harus tentukan dulu inspirasinya, ide kita, itu namanya perencanaan. Ide kita apa? Ide kita dalam inspirasi budaya non benda ini apa? Apakah hewan, apakah tarian, apakah aktivitas? Aktivitas ini contohnya membajak sawah, ya, atau upacara adat, itu bisa disebut juga dengan aktivitas. Oke. Kita lanjut ke perencanaan tersebut. Perencanaan ini ada rumusnya, Nak. Ya, rumusnya ini, potensi budaya non benda pada daerah tersebut ditambah potensi material, bahan ya, berarti ditambah teknik ini proses pembuatannya. Barulah kalau dua ini digabungkan, dua ini sudah direncanakan, barulah kita bisa membuat suatu kerajinan. Ini rumusnya. Contoh dari rumus ini apa? Nih, misalkan Ibu ambil dari hewan tadi ya. Contoh hewannya, misalkan di Palembang. Di Palembang itu yang terkenalnya iwak belida, ikan belidanya. Iwak belido atau ikan belida ini sebagai potensi budaya non bendanya. Ditambah apa tadi? Ditambah potensi material, bahannya Ibu ambil kayu biar mudah. Terus tekniknya apa? Teknik pahatan. Nah, iwak belida dengan ide iwak belida ini, ikan belida ini dengan material berupa kayu dan teknik pahatan akan menjadi apa? Kalian buat akan menjadi kerajinan gantungan kunci misalkan. Nah, kerajinannya apa? Kerajinannya adalah gantungan kunci. Inilah yang akan dibuat. Ya, inilah yang akan dibuat kerajinannya. Berarti gantungan kunci. Tuh. Jelas sampai sini? Nah, sampai sini dulu penjelasan Ibu. Untuk tugasnya ada 2 tugas. Yang pertama, kalian isi LKS pilihan ganda bab 1. Bagi yang punya LKS,
silakan silang langsung di LKS. Bagi yang tidak punya LKS, silakan tulis soal dan jawaban, ya. Lalu difoto jawaban kalian, terus lalu difoto. Yang kedua, buatlah video. Video kalian berbicara tentang perencanaan apa yang akan kalian buat, perencanaan kerajinan inspirasi non benda apa yang akan kalian buat. Mau hewan, mau tarian, mau aktivitas, itu terserah kalian, ya. Yang pasti videonya berupa wajah kalian atau kalian menggunakan baju seragam dengan menjelaskan rumus ini dan penjelasan dari rumus tersebut melalui contoh apa yang akan kalian buat kerajinan tersebut. Jelas? Nah, video dan foto ini diupload di Instagram kelas masing-masing. Jelas sampai sini, Nak? Baiklah, jika ada yang belum jelas silakan jawab ke Ibu. Untuk menutup pelajaran kita kali ini, marilah kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.